Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di mana ini merupakan video yang kedua yang membahas tentang rangkaian ladder diagram. Dan di mana pada video yang pertama kita membahas tentang teorinya dan di video yang kedua ini kita akan membuat rangkaian ladder diagramnya. Oke, teman-teman, bisa dilihat di sini ada langkah kerja. Siapkan peralatan dan bahan yang diperlukan. Jadi kawan-kawan itu menyiapkan peralatannya dan juga bahannya seperti instruksi yang di atas ini. Jadi teman-teman siapkan. Terus yang kedua, rangkai ladder diagram pada aplikasi CX Pro Gamer. Jadi teman-teman silakan buka aplikasi CX Pro Gamer ya. Nih, ini untuk aplikasinya. Jadi teman-teman silakan download dulu aplikasinya. Kita buka aplikasi CX Pro Gamernya. Terus kawan-kawan bisa buka yang new. Terus di sini pilih tadi apa? CP1H ya teman-teman. Nah, untuk yang CP1H terus teman-teman juga oke. Nah, ini merupakan tampilan awal dari CX Pro Gamer ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Tugas praktikum. Buatlah aplikasi diagram kontrol pencampuran cairan sederhana sesuai dengan instruksi di bawah ini. Nah, jadi di mana kita di sini menggunakan yang namanya soal cerita ya teman-teman. Karena kan di SKI ini kawan-kawan juga perlu yang namanya logika. Oke, makanya di mana kita menggunakan soal cerita untuk praktikumnya teman-teman. Oke, lanjut saja teman-teman. Kita bagi dua terlebih dahulu. Ini kita kecilin biarin lebih gampang. Oke, kita zoom sedikit. Oke, teman-teman. Di sini saya akan bacakan ya untuk tugas praktikumnya atau nanti ladder diagram yang nantinya bakal teman-teman buat. Nah, ada dua buah tangki air yang memiliki dua warna air yang berbeda. Air tersebut akan disatukan di sebuah wadah tangki lainnya yang berfungsi untuk mencampurkan kedua warna tersebut. Dari tangki 1 dan 2, untuk memindahkan cairan harus menekan tombol push button 1 dan diberi waktu selama 30 detik. Tombol PB1 menjalankan dinamo servo 1 dan 2, juga indikator lampu berwarna merah menyala. Dinamo 1 dan 2 dirangkai secara paralel. Oke, teman-teman, sebelum kita membuat ladder diagramnya, teman-teman juga bisa melihat di tabel 9, yaitu ada alamat ladder diagram, liquid missing control. Dan di mana untuk input itu ada tiga ya, teman-teman. Ada push button 1, push button 2, push button 3. Dan di mana masing-masing dari push button tersebut itu memiliki warna yang berbeda. Bisa dilihat juga ya, teman-teman. Terus ada alamatnya. Nah, jadi alamat input yaitu mulai dari 000, 001, selanjutnya 002 ya teman-teman untuk ketiga input tersebut. Untuk outputnya, di mana dinamo servo 1 dan 2, dinamo mixer, dinamo servo keran, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Untuk outputnya itu memiliki alamatnya masing-masing. Bisa teman-teman lihat juga ya. Untuk alamatnya itu 100.00 dan seterusnya. Oke, lanjut teman-teman. Jadi kan sudah saya bacakan untuk soal yang pertama. Kita akan buat ada dua buah tangki air yang memiliki dua warna yang berbeda. Air tersebut akan disatukan di sebuah wadah tangki lainnya yang berfungsi untuk mencampurkan kedua warna tersebut. Nah, jadi teman-teman, di mana kita ini memiliki dua tangki penampungan air yang berbeda. Ada dua nih, ada tangki misalnya yang satu warna oranye, yang satu warna hitam dengan warna yang berbeda. Kita mau mencampurkan kedua warna tersebut. Oke ya, misalnya kayak gitu. Dari tangki 1 dan 2, untuk memindahkan cairan harus menekan tombol push button 1. Nah, tombol push button 1 ini memiliki alamat 000 berwarna merah ya teman-teman. Dan diberi waktu selama 30 detik. Oke, kita coba dulu.
kita akan membuat push button 1 berwarna merah. Di sini juga teman-teman lihat di atas ada shortcutnya ya teman-teman, ada buat inputnya, outputnya bisa dilihat juga ya teman-teman. Saya akan memilih dulu untuk yang NO, itu push button 1. Tadi kodenya berapa push button 1? 000. 000. Pencet, kita tulis PB1 merah. Oke, sudah kayak gini, lanjut kita membuat outputnya. Di mana output ini untuk tangki satu, sorry, untuk dinamo 1 dan dinamo 2. Teman-teman, untuk outputnya dinamo 1 dan dinamo 2. Oke, kita bikin outputnya terlebih dahulu. Outputnya itu berapa tadi? 100.00. 100.00. Yaitu dinamo 1 dan 2. Oke, teman-teman. Sini sudah ya, sudah dibuat outputnya. Oke, lanjut. Gimana caranya ketika teman-teman menekan push button 1 ini, terus melepaskannya, tapi si dinamo ini tidak mati? Nah, itu perlu yang namanya pengunci ya, teman-teman. Di sini teman-teman juga ngasih atau panggil alamatnya juga atau alamat dari si outputnya, output si dinamonya ya, teman-teman. Yaitu tetap NO 100.00. Dinamo 1 dan dinamo 2. Oke, udah kayak gini, kawan bisa ke atasin. Oke ya, teman-teman. Oke, lanjut. Push button 1 dan diberi waktu selama 30 detik. Nah, jadi ketika PB1 ini ditekan, dia akan menyalakan dinamo 1 dan dinamo 2. Otomatis air keluar nih dari tangki tersebut. Dua tangki itu ada dinamonya. Oke. Nah, gimana caranya ketika waktu 30 detik ini habis, tapi dinamo ini mati? Nah, teman-teman perlu yang namanya timer. Betul. Gimana caranya ketika PB1 ini ditekan, timer nyala, sama dinamo 1 dan 2 nyala? Oke, jadi caranya teman-teman tinggal panggil alamat ya, atau alamat dari si output, alamat dari si dinamo. Yaitu teman-teman masukin NO juga di rang yang baru ya. 100.00. Oke. Di situ keluar dinamo 1 dan 2. Terus teman-teman masukkan timer. Jadi timer, tahu kalau timer itu apa, teman-teman? Nih ya timer. Instruksinya itu kalau kawan-kawan bingung ada di sini. Kalau kawan-kawan sudah paham tinggal pencet di keyboard teman-teman itu huruf I ya. Nah, di sini teman-teman masukin tim, ini kodenya. Misalnya di sini kan timer nggak ada ya. Untuk timer di sini 000 pagar. Nah, perlu teman-teman ketahui di mana ketika teman-teman di sini memasukkan angka 100, maka dia akan berjalan selama 10 detik. Jadi dilipat gandakan ya. Misalnya teman-teman ditulisnya 300, berarti ya 30 detik, teman-teman. Oke, di sini kan tadi instruksinya selama 30 detik. Oke. Di sini tulis tadi berapa? Timer 1. Oke. Dan nih ya, teman-teman. Ini untuk timer satunya. Tadi juga bisa dilihat juga, teman-teman. Dan di mana untuk PB1 ini juga mengontrol indikator indikator lampu berwarna merah menyala. Oke, berarti teman-teman juga sama untuk konsepannya.
teman-teman tinggal memanggil dari outputnya si dinamo ya teman-teman. Jadi ketika PB ini nyala, dinamo ini juga akan nyala, terus juga si timer ini juga akan menyala. Jadi begitu konsepnya. Oke, kita akan membuat yang namanya si indikator lampu. Untuk sama masukkan kode NO yaitu 0,00,00 itu panggil dari outputnya si dinamo 1 dan dinamo 2. Lanjut juga kawan-kawan butuh outputnya juga atau koilnya yaitu 0. Kalau kawan-kawan bingung, ada di sini ya instruksi. Nih, ya kawan lihat koil namanya. Yaitu 0 dan dimana untuk si indikator ini berwarna sorry untuk alamatnya 100.01 100.01 tadi apa indikator merah. Oke teman-teman, ini indikator berwarna merah sudah jadi ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman ingin menyalakan terlebih dahulu, ingin mencoba lebih tepatnya ya teman-teman, ingin mencoba rangkaian tersebut apakah berhasil apa atau tidak sebelum ke soal berikutnya, teman-teman tinggal eh, ketik di keyboard atau tekan Ctrl Shift W ya teman-teman. Oke, Ctrl Shift W ini sudah. Nah, ini menekan terlebih dahulu, saya lebarkan terlebih dahulu. Nah, oh iya, satu lagi teman-teman, saya lupa. Nah, gimana caranya ketika tadi ini dapat mati ya kan? Dapat mati selama 30 detik. Jadi ketika timer habis, dinamo 1 dan dinamo 2 itu mati. Nah, teman-teman di sini tinggal menambahkan NO. NO dari si timer. Di sini ada ya instruksinya NO di sini. Sorry, NC tinggal di sini. Tinggal menambahkan NC teman-teman. Terus masukin. Kalau untuk manggil timer itu kawan-kawan tinggal nulis T. Terus kodenya tadi kan sini 0000. Tinggal kawan-kawan pencet timer 1. Nah, kenapa sih di sini harus memasukkan si NC? Nah, jadi ketika si timer ini menyala, maka ini akan NO, ini akan mati. Tapi eh, keterbalikannya ketika ini mati, ini akan NO atau dia ngelos. Nah, gitu. Jadi gitu ya teman-teman untuk prinsip kerjanya. Oke, kita lanjut, kita nyalakan terlebih dahulu. Sini kita coba untuk soal yang pertama ya teman-teman. Jadi untuk PB kita nyalakan. Kita nyalakan, kita matikan. Itu berjalan selama 30 detik ya teman-teman. Nah, ini benar ya instruksinya. Ketika PB1 ditekan, maka dinamo 1 dan 2 menyala, indikator merah, merah menyala, dan juga timer berjalan selama 30 detik. Oke, kita tunggu saja selama 30 detik. Lumayan lama ya teman-teman. Selama 30 detik. Apakah nanti dinamo ini akan mati? Nah, bisa dilihat teman-teman. Ketika waktunya habis 30 detik, maka dinamo 1 dan dinamo 2 ataupun indikator berwarna merah yaitu mati dikarenakan teman-teman di awal sebelum masuk ke dinamo ini nih outputnya dimana kan untuk timer itu inputnya ngambil dari si coil dinamo. Terus di indikator merah itu ngambil dari si coilnya si dinamo. Otomatis ketika kawan-kawan naruh NC di sini, itu kan untuk mematikan si dinamo 1 dan 2. Ketika dinamo 1 dan 2 mati, otomatis coil yang ada di timer ataupun indikator merah itu ikut mati juga ya teman-teman. Jadi paham kan sampai di sini? Oke, lanjut ke soal yang selanjutnya, teman-teman.
Oke, sorry, di sini udah kebuka. Oke, kita buka dulu. Kita tunggu ya, teman-teman. Oke, kita bagi dua lagi. Ini kita hapus terlebih dahulu biar lebih gampang. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ketika ingin mencampurkan, nah, mengaduk kedua cairan tersebut harus menekan tombol satu, push button, sorry, harus menekan push button 2 yang nantinya akan menjalankan dinamo mixer untuk melakukan pencampuran cairan selama 30 detik. Tombol PB2 ini menjalankan dinamo mixer dan juga indikator lampu berwarna kuning. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan di mana dua tangki ini itu memiliki warna yang berbeda. Tetapi ada tangki ketiga. Tangki ketiga ini digunakan untuk menampung dari kedua tangki tersebut atau dari kedua warna tersebut. Nah, bisa dilihat juga untuk soalnya. Di sini menggunakan push button 2 ya, teman-teman. Untuk push button 2 yaitu berwarna kuning dengan kodenya itu 001. Kita masukkan lagi NO itu 001 itu PB2 kuning. Oke, pencet. Nah, terus juga dinamo mixer untuk melakukan pencampuran cairan selama 30 detik. Nah, jadi otomatis si PB kuning ini untuk menjalankan si dinamo mixer. Oke. Terus untuk rangkaiannya atau ladder diagram ya, hampir sama ya teman-teman. Urutannya seperti di rang yang ke 0, 1 sampai 2 ini. Jadi teman-teman tinggal mengikuti saja, tidak ada perbedaan. Oke, lanjut. Kita teman-teman mencet coil. Tadi coil untuk apa? Coilnya untuk dinamo mixer. Dinamo mixer ini untuk alamatnya 100.02. Kita masukkan 100.02. Terus dinamo mixer. Sorry, ser. Oke, lanjut. Selama 30 detik. Sama ya kan kayak di atas. Jadi selama 30 detik. Tinggal teman-teman panggil lagi coil atau output dari si dinamo mixer. Itu taruh di coil awal atau input awal untuk si timer. Jadi kita masukkan lagi NO. Terus juga teman-teman tulis 100.02 dinamo mixer. Terus kawan-kawan juga tinggal timer di sini di keyboard pencet I. Terus tim di mana timer ini kan 0000 ini sudah dipakai ya alamatnya. Maka teman-teman pakai alamat yang belum ada itu 0001. Terus tanda pagar tadi berapa? Ya, 300 atau 30 detik. Sini timer 2. Oke, lanjutnya menjalankan dinamo mixer dan juga indikator lampu berwarna kuning. Untuk sama ya teman-teman, panggil NO, terus 100.01, dinamo merah. Sorry ya teman-teman, bukan 01 tapi 02. Sorry, sorry. 02 dinamo mixer. Terus untuk indikatornya itu lampu warna kuning itu 100.03 ya. 100.03. Indikator kuning. Oke, teman-teman. Nah, terus di sini saya lupa ya, teman-teman. Di sini lupa tambahkan pengunci di bagian bawah sini. Jadi ketika tadi PB2 itu ditekan terus teman-teman mau lepas, jadi si dynamo ini tetap menyala. Jadi teman-teman tidak perlu repot menekan push button lagi. Ini teman-teman juga menambahkan NO. Sini panggil lagi si alamat dari dinamo mixernya. 100.02 dinamo mixer. Bersama ya. Oke, tinggal teman-teman maaf, saya tadi malah pencet coil, pencet yang NO 100.02 dinamo mixer.
katasin teman-teman. Nah, tadi yang sudah saya katakan gimana caranya ketika waktu ini habis, maka si dinamonya ini mati. Teman-teman tinggal menambahkan NC di sini dengan alamat si timer T0001, teman. Maka ketika timer ini menyala, habis, maka dinamo mixer dan lampu indikator juga mati. Oke, kita coba mulai dulu ya, teman-teman. Kontrol Shift W ya, teman-teman. Oke, kita tunggu saja. Oke, kita tadi untuk si PB kuning atau PB2 kita nyalakan. Nah, di sini dinamo mixer sedang jalan nih, sedang ngaduk. Dan kalau yang di atas kan dinamo 1 dan dinamo 2 sedang mengeluarkan air. Kalau dinamo mixer ini untuk mengaduk cairan tersebut dan juga indikator kuning menyala. Kita tunggu selama 30 detik, teman-teman. Dia sedang mengaduk nih, sedang mencampur cairan dari dua warna tersebut. Oke, waktu telah habis, maka dinamo mixer dan indikator kuning itu mati karena kita menambahkan NC di awal. Maka si dinamo mixer dan indikator kuning juga akan mati. Oke. Oke, kita lanjut aja, teman-teman. Kita bikin ladder yang ketiga. Jika ingin mengeluarkan hasil campuran cairan, bisa menggunakan dinamo keran dengan menekan tombol push button 3 untuk menjalankan dinamo keran selama 50 detik. Instruksi 50 detik. Tombol PB3 ini menjalankan dinamo servo keran dan juga indikator lampu berwarna hijau. Oke, teman-teman. Ketika cairan ini sudah kecampur semua di tangki pencampuran, maka langkah selanjutnya teman-teman itu perlu mengeluarkan cairan tersebut. Nah, gimana sih cara mengeluarkannya? Nah, jadi teman-teman membuat ladder hampir sama yang kayak di atas ini. Tidak ada perbedaan, di mana hanya membedakan yaitu dari alamatnya saja ya teman-teman, dan juga push buttonnya. Ataupun koilnya juga beda ya teman-teman. Jadi untuk ladder itu sama, tapi alamatnya ya, alamat saja yang berbeda. Mungkin begitu ya. Oke, lanjut untuk push button 3, yaitu 002 untuk alamatnya, untuk push button 3, 002, PB3 hijau. Selanjutnya untuk outputnya, coilnya, yaitu dinamo servo keran 104. Oke ya teman-teman. 104 dinamo servo keran. Oke, di sini kita tambahkan pengunci ya teman-teman. 104. Teman tarik. Ini sudah selesai. Lalu teman-teman bikin input untuk si timer juga hampir sama yang kayak di atas. 104 dinamo servo keran, terus juga tim 0002 karena belum dipakai untuk alamatnya selama 50 detik. Berarti 500 teman-teman masukin di sini. Timer 3. Oke, lanjut. Dan juga indikator lampu berwarna hijau. Sama ya teman-teman. Untuk indikator hijau berwarna hijau. Sini juga masukin 105. Indikator hijau. Oke, teman-teman. Terus jangan lupa di sini juga menambahkan NC dari si timer supaya mati timer habis atau waktu habis maka semua rangkaiannya akan mati. T0002 ya teman-teman, timer 3. Oke, di sini sudah selesai pada untuk pembuatan laddernya sesuai dengan instruksi yang di atas. Perlu teman-teman ketahui rangkaian ladder di atas ini atau rangkaian ladder pada kontrol
pencampuran cairan ini, yaitu menggunakan rangkaian time of delay. Jadi nyala dulu baru mati, matinya delay ya teman-teman. Dan kan yang sudah diajarkan di modul dasar, teman-teman. Oke, lanjut. Di sini saya akan mencoba meran semuanya. Oke, kita lanjut. Di sini untuk PB1 kita nyalakan. Kita tunggu selama 30 detik. Kita tunggu teman-teman. Jadi dinamo 1 dan dinamo 2 ini mengeluarkan air selama 30 detik ke tangki penampungan. Jadi dia mengeluarkan nih air yang berwarna oranye dan juga air berwarna hitam misalnya. Dikeluarin nih sama si dinamo 1 dan dinamo 2. Nah, ketika timer habis atau waktu habis, maka dinamo 1 dan 2 ataupun indikator berwarna merah itu ikut mati. Terus selanjutnya itu PB2 ditekan. Maka dinamo mixer dan indikator kuning itu menyala. Dinamo mixer gunanya untuk mencampur cairan-cairan atau dua warna dari cairan tersebut. Jadi dicampur nih selama 30 detik, teman-teman. Dicampur selama 30 detik agar pencampurannya merata. Oke, dicampur. Nah, ketika timer habis atau waktu habis, maka dinamo mixer dan dinamo kuning, sorry, dan indikator kuning itu mati. Nah, ketika cairan ini sudah tercampur merata, nah tugas kawan-kawan yaitu mengeluarkan air tersebut dari tangki penampungan atau dinamo servokeran dengan cara menekan PB berwarna hijau. Nah, ini ditekan, maka dinamo servokeran ini menyala dan juga indikator hijau menyala selama 50 detik. Jadi airnya dikeluarin nih sama si dinamo servokeran selama 50 detik dikeluarin atau dipindahkan ke tangki penampungan lainnya ke warna yang telah tercampur ini gitu teman-teman. Kita tunggu dulu selama 30 detik. Oke, apa yang akan terjadi ketika 30 detik, 50 detik? Cukup lama ya teman-teman 50 detik ini. Jadi teman-teman juga bisa mengubah waktunya apakah mau 10, 20, 30 ataupun 50 detik itu sesuai teman-teman. Tapi kalau mengikut dari instruksi soal itu sebesar 50 detik ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman untuk pembuatan ladder pada kontrol pencampuran cairan ini. Nah, perlu teman-teman ketahui pada ladder ini, teman-teman gak harus sama, gak harus persis dengan apa yang saya buat. Kalau misal teman-teman punya kreasi teman-teman sendiri, tapi outputnya itu sama atau cara kerja sama, itu boleh aja teman-teman. Karena kan setiap orang memiliki cara pikir dan logikanya masing-masing ya. Tapi untuk apa ya? Untuk tujuan yang sama, yaitu untuk output yang sama. Mungkin itu ya teman-teman. Jadi nggak harus sama nih. Teman-teman juga bisa timernya taruh di rang yang kedua. Terus juga untuk indikator merahnya bisa teman-teman taruh di paling awal. Dinamo servonya bisa dinamo satu dan 2-nya bisa ditaruh di paling akhir. Itu sesuai dengan kreasi atau logika ya teman-teman. Oke, di sini kita matikan terlebih dahulu. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman penjelasan cara pembuatan ladder untuk kontrol pencampuran cairan. Dan dimana untuk kontrol pencampuran cairan ini ada di modul 4 ya teman-teman. Tentang liquid mixing control ya teman-teman. Mungkin segitu saja yang bisa saya paparkan atau bisa saya jelaskan. Jika teman-teman ada kebingungan, nanti kita akan coba praktekkan di lab otomasi. Kita akan ulik sedikit mengenai tentang ladder diagram ini. Teman-teman juga semangat praktikumnya. Terus juga teman-teman juga
jangan banyak-banyak bercanda pada saat praktikum karena yang nantinya di praktikum ini juga teman-teman memiliki bekal untuk apa namanya tuh untuk praktek industri atau PI ataupun juga nanti ketika teman-teman lulus teman-teman bisa menjadi seorang guru yang nantinya kawan-kawan mempunyai kompetensi di bidang PLC, kawan-kawan bisa menerapkan apa yang telah kawan-kawan pelajari. Makanya harus bersungguh-sungguh dalam praktikum. Oke, mungkin segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.